Kejari Bintan menunjuk 5 orang jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan pemalsuan surat lahan PT Bintan Properti Indo (ex Pasindo Raya) yang ditangani Polres Bintan. Penunjukan 5 JPU usai Kejari Bintan menerima SPDP dari Polres Bintan untuk 3 tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah PT Bintan Properti Indo tersebut. Dalam kasus itu, Kejari Bintan menerima 2 SPDP, diantaranya 1 SPDP atas nama Muhammad Ridwan dan Budiman. Sedangkan 1 SPDP lagi atas nama Hasan, mantan Camat Bintan Timur yang kini menjabat sebagai Kadis Kominfo Kepri sekaligus PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Iwayan Eka Widyara menjelaskan bahwa berdasarkan pasal yang tercantum di SPDP itu ancaman hukuman 6 tahun penjara, sehingga belum bisa dipastikan bisa atau tidak dilakukan restoratif justice. Ini kan tergantung, itu kan ada syaratnya, RJ itu tidak segampang, ini kan ada salah satunya adalah kewenangannya ada 5 tahun, ancamannya tidak harus di bawah 5 tahun. Tuh, kalau lebih dari 5 tahun, bisa kami ajukan. Sudah langsung ditolak sama pimpinan. Berarti Pak, kemungkinan untuk RJ dengan pasal yang ditentukan oleh Polres Bintan sendiri itu tidak akan bisa ya Pak? Nggak bisa harusnya. Tidak bisa ya Pak? Bisa, karena udah lebih dari 5 tahun. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, dalam kasus tersebut ketiga tersangka dikenakan pasal 263 dan 264 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun dan 8 tahun penjara. Kami menerapkan juga dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan atau pasal 264 ayat 1 ke 1E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pemalsuan surat diancam dengan penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. Untuk kedua tersangka Muhammad Ridwan dan Budiman sudah dilakukan penahanan oleh Polres Bintan. Kedua tersangka ditahan di sel Mapolres Bintan sejak Selasa 7 Mei 2024 hingga 20 hari ke depan. Muhammad, GoTV News melaporkan.